Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Mahmud Pahradi, SHIMH, dosen pasca sarjana program Magister Hukum Universitas Islam Kediri. Perkenankan pada kali ini saya menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan. Alhamdulillah, selama saya mengajar di Universitas Islam Kediri di Fakultas Hukum, tentunya untuk menjadi dosen yang profesional haruslah ada indikator-indikator yang harus terlaksana, yang semuanya tertuang pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pada bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya seorang dosen haruslah dapat bekerja profesional di dalam menjalankan tugasnya. Selama saya di Universitas Islam Kediri, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya seperti mata kuliah Logika dan Argumentasi Hukum, Hukum Internasional, dan untuk program pasca sarjana sendiri saya mengampu mata kuliah Sejarah dan Politik Hukum, Metode dan Penelitian Hukum, serta Hukum dan Kebijakan Publik. Adapun mata kuliah unggulan yang menjadi kajian utama saya yaitu mata kuliah Hukum Internasional. Tentunya di dalam pelaksanaan perkuliahan, agar tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut, haruslah ada pendekatan atau metode-metode yang pas agar tujuan itu bisa tercapai. Adapun beberapa pendekatan atau metode yang saya gunakan yaitu yang pertama dengan membuat rencana pembelajaran semester, yang kedua membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa, yang ketiga memanfaatkan fasilitas penunjang baik itu melalui Zoom meeting ataupun fasilitas penunjang lainnya, dan yang keempat melakukan metode diskusi dengan mahasiswa. Adapun indikator penilaian di dalam mata kuliah Hukum Internasional terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tugas, yang ketiga adalah kehadiran sendiri, itu penilaiannya sebesar 20%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS sebesar 40% dengan total 100. Adapun sub-sub bahasan yang saya sampaikan di dalam rencana pembelajaran semester diantaranya membahas tentang istilah dan definisi hukum internasional, yang kedua membahas tentang sumber hukum internasional, yang ketiga membahas tentang subjek hukum internasional, yang keempat membahas tentang teori-teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, yang kelima membahas tentang teori-teori kedaulatan teritorial suatu negara, yang selanjutnya membahas tentang teori-teori tanggung jawab negara, kemudian selanjutnya membahas tentang teori-teori pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara, dan beberapa teori-teori lainnya. Kesemua sub-bahasan tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan mahasiswa pemahaman tentang, yang pertama tentang bagaimana mahasiswa dapat merumuskan identifikasi hukum internasional, merumuskan dan mengidentifikasi definisi dari hukum internasional sendiri. Kemudian indikator lainnya, mahasiswa dapat
memahami sumber-sumber hukum internasional. Kemudian mahasiswa juga dapat mengidentifikasi dan memahami subjek-subjek hukum internasional. Yang kemudian mahasiswa dapat menganalisa teori-teori hukum internasional, baik teori kedaulatan teritorial, baik itu teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, ataupun teori-teori terkait tanggung jawab negara di dalam hukum internasional. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama, pembelajaran menggunakan metode ceramah, ya. Kemudian yang kedua, metode diskusi dengan mahasiswa terkait kasus-kasus hukum internasional atau teori-teori hukum internasional. Perkuliahan dilaksanakan selama 2 kali 50 menit dalam satu pertemuan. Adapun untuk SKS hukum internasional itu sebesar 3 SKS dalam 14 kali pertemuan. Baik itu termasuk di dalamnya pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, berikut saya tampilkan rekaman pengajaran hukum internasional dengan menggunakan media Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya buat kawan-kawan. Hari ini kita lanjutkan untuk perkuliahan kita materi hukum internasional pada pertemuan yang kedua. Ya, baik, saya sampaikan sebelumnya ya. Hukum internasional ya bisa dibilang merupakan hukum yang paling tua di dunia ya. Karena apa? Karena hukum internasional ini mengatur hubungan antara negara dan negara lain. Ya, bahkan dalam konteks yang lebih luas ya. Hukum internasional klasik memang mengatur hubungan antara negara dengan negara. Contohnya misalnya mengatur hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dalam konteks diplomatik. Kemudian mengatur hubungan Singapura dengan Indonesia dan lain sebagainya. Itu dalam konteks klasik. Tapi sekarang hukum internasional ya bisa dipandang dari aspek yang lebih luas. Bukan hanya lagi mengatur hubungan antar negara dengan negara, tapi juga mengatur hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan negara dengan negara, organisasi internasional dengan organisasi internasional, ya, atau hubungan negara dengan kelompok-kelompok bersenjata tertentu, hubungan negara dengan misalnya korporasi-korporasi multinasional. Ya. Yang kita tahu waktu semester 1 yang pernah saya ajarkan terkait subjek hukum internasional itu sekitar ada 8 subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara, ada korporasi multinasional, ada individu, ya, ada organisasi internasional, ada organisasi internasional non pemerintah, ya. Kemudian ada lagi kelompok bersenjata, ya, Palang Merah Internasional sampai pada Tahta Suci Vatikan. Ada 8 kategori itu. Artinya apa? Jangan sampai lagi kita memahami bahwa hukum internasional itu hanya mengatur hubungan antara negara dengan negara. Itu ya memang betul, tapi itu dalam konteks hukum internasional klasik, ya, pandangan-pandangan klasik. Nah, sekarang dalam konteks sekarang hukum internasional sangat berkembang. Bahkan ya, dalam beberapa tahun terakhir, ya, itu konteks isu-isu hukum internasional sangat banyak sekali ya bermunculan. Contoh dalam konteks yang baru-baru ini yang terjadi, yang belum selesai perkaranya sampai sekarang, ya terkait masalah konflik antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian yang klasik juga, masalah klasik di Indonesia juga terkait perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian ada lagi juga terkait konflik antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia, ya, di atas Kepulauan Natuna, ya,
terkait wilayah udara, itu juga terkait konflik internasional, sengketa-sengketa internasional. Kemudian yang sampai sekarang tidak berakhir, belum selesai, belum ada pemecahannya, terkait antara konflik antara Palestina dengan Israel. Nah, jadi banyak sekali isu-isu internasional yang hadir sekarang. Ya, belum lagi kita berkaitan masalah pengungsi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya hukum internasional itu kalau kajiannya menarik. Bahkan kalau saya pribadi lebih tertarik dalam konteks hukum internasional dibandingkan hukum nasional. Karena apa? Kajiannya lebih luas, ya, dan multi perspektif, ya, tentunya. Ya, bisa ditinjau dari aspek hukum, bisa ditinjau dari aspek politikal, dan lain sebagainya. Oke, hari ini untuk pertemuan kedua, ya, kita akan membahas terkait istilah dan definisi hukum internasional, ya. Jadi coba mengenalkan apa sebenarnya hukum internasional itu. Baik. Ya. Yang pertama adalah istilah-istilah hukum internasional. Ya. Jadi hukum internasional itu terdapat beberapa istilah, ya, sebagai identifikasinya. Yang pertama ada hukum internasional publik, ya. Ada yang menyebut hukum internasional dengan istilah hukum internasional publik, ya. Kemudian ada juga yang menyebut dengan hukum bangsa-bangsa atau law of nation, ya. Kemudian ada juga yang menyebut dengan hukum antar bangsa, ya. Dan yang terakhir ada juga yang menyebut dengan hukum transnasional. Jadi ada 4 istilah yang berkaitan dengan hukum internasional. Ada yang menyebut dengan istilah international public, ya. Yang kedua ada yang menyebut dengan istilah hukum bangsa-bangsa, dan yang ketiga ada yang menyebut dengan istilah hukum antar bangsa, dan yang keempat ada yang menyebut dengan istilah hukum transnasional. Oke, kita bahas yang pertama dulu, ya. Hukum bangsa-bangsa. Ini mungkin lazim sekali awal-awal mula, ya. Nah, untuk hukum bangsa-bangsa sendiri atau law of nation, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa, ya. Memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal dalam bahasa Romawi, ya, adalah ius gentium, yakni hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa di zaman Romawi, termasuk kaedah atau asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dan bukan orang Romawi, ya, maksudnya selain bangsa Romawi, atau sesama bukan orang Romawi. Dan dalam perkembangannya dikenal juga dengan istilah ius intergentis, yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal mulanya hukum internasional publik. Nah, jadi hukum, sekali lagi yang saya sampaikan, hukum internasional hukum yang paling tua, ya. Hukum yang sangat tua, ya. Awal perkembangan lahirnya hukum internasional, ya, itu pada Romawi kuno. Di sini disebutkan namanya bukan law of nation, ya, sebenarnya, tapi istilah yang digunakan oleh bangsa Romawi adalah ius gentium, ya, atau ius intergentis. Apa itu ius gentium? Ya, ius gentium itu hukum yang mengatur, ya, hubungan antara bangsa Romawi dengan bangsa non-Romawi. Nah, hukum yang mengatur hubungan antara bangsa Romawi dengan bangsa selain Romawi, ya, itu. Atau, ya, hukum yang mengatur hubungan, ya, bangsa-bangsa selain bangsa Romawi, ya. Jadi kalau kita logikakan saja misalnya seperti ini, ya, hukum yang mengatur antara Indonesia, bangsa Indonesia dengan bangsa selain Indonesia. Artinya apa? Bisa bangsa lain, misalnya Malaysia, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Rusia, Indonesia dengan Ukraina, Indonesia dengan Singapura, dan negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Nah, kalau dalam konteks ius gentium dulu, itu bangsa Romawi dengan bangsa-bangsa selain bangsa Romawi, ya. Nah,
Itu yang diatur oleh itu. Kemudian juga ya mengatur selain hukum yang mengatur sesama bangsa yang bukan bangsa Romawi. Contoh misalnya Malaysia dengan Singapura, ya misalnya seperti itu ya. Kita logikakan dalam konteks hukum Asia Tenggara, dalam Asia Tenggara. Malaysia dengan Filipina dan lain sebagainya, ya di luar konteks hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dan lain sebagainya. Jadi dua itu. Jadi mengatur hubungan antara Romawi dengan bangsa selain Romawi, atau mengatur ya antara sesama bangsa ya tapi bukan bangsa Romawi, itu yang diatur dalam Ius Gentius atau Ius Intergentis. Nah, itu awal mula lahirnya Law of Nation. Istilah itu lahir adalah, makanya disebut dengan istilah Law of Nation. Artinya apa? Hukum yang mengatur ya, tentang hukum bangsa-bangsa, tentang bangsa-bangsa. Ya, hukum yang mengatur hubungan antar bangsa. Itu Law of Nation. Kemudian yang kedua, ya, ada International Law Public. Ya. Istilah International Law Public ini ya, yang diberikan oleh banyak pakar hukum internasional yang membedakannya antara hukum internasional privat dan hukum internasional publik. Jadi begini, jadi hukum internasional ini, para pakar hukum internasional itu memiliki dua pandangan berbeda sebenarnya. Ada beberapa pakar, ada kelompok tertentu ya, pakar hukum internasional dari kelompok tertentu yang memandang bahwa hukum internasional itu hanya mengatur masalah publik, ya, bukan mengatur masalah privat. Ada yang seperti itu. Oleh karenanya mereka beranggapan bahwa hukum internasional itu yang mengatur masalah privat itu bukan bagian dari hukum internasional. Nah, seperti itu. Nah, jadi hukum internasional itu hanya mengatur tentang masalah publik, bukan masalah privat. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada orang Indonesia nikah dengan orang Malaysia, apakah itu masuk dalam kategori hukum internasional publik? Bukan. Nah, menurut pandangan yang pertama, menurut orang-orang yang membedakan antara hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Kalau misalnya ada orang Indonesia dengan nikah dengan Malaysia, masuk mana tuh? Itu privat apa publik? Privat masuknya, bukan publik. Masukkah dalam kategori hukum internasional? Tidak. Itu menurut pandangan yang pertama. Ya, karena pandangan yang pertama bahwa yang namanya hukum internasional itu hanya mengatur masalah publik, bukan masalah privat. Nah, itu. Jadi istilah yang pertama ini, istilah hukum internasional publik ini diberikan banyak oleh pakar hukum internasional untuk membedakan mana yang publik, mana yang privat. Ya. Bila kata internasional pada hukum internasional publik merujuk pada subjek hukumnya, di mana subjek hukum tersebut adalah negara, maka kata internasional pada hukum perdata, ya privat, banyak digunakan untuk menunjukkan pada unsur keperdataan dalam fakta-fakta yang ditemukan. Ini seperti yang saya tanyakan tadi. Nah, jadi sekali lagi, ya, istilah hukum internasional publik ini digunakan oleh para pakar hukum yang tidak sepakat, ya, yang tidak sepakat bahwa hukum internasional privat atau hukum perdata internasional itu digolongkan dalam konteks hukum internasional, tidak, ya. Tapi kata mereka hukum internasional yang betul itu adalah hanya hukum internasional yang mengatur masalah hukum publik, bukan hukum privat. Jadi dipisahkan betul-betul antara mana hukum internasional publik dan mana hukum internasional privat. Seperti itu. Kemudian, ya, kalau publik contohnya apa? Contohnya misalnya, ya, tentang hukum dagang internasional itu publik, ya. Tentang hukum perang itu publik, ya. Kemudian tentang ya, sengketa internasional, ya, sengketa wilayah dan lain sebagainya itu publik, ya. Contoh-contoh hukum internasional publik, ya. Nah, kalau privat bagaimana hukum internasional privat, ya, itu seperti tadi kawin sebagainya yang berkaitan masalah keperdataan, ya. Kemudian ya, istilah yang ketiga, ada transnational law. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi terkait hukum internasional publik, ya, ada sebagian kelompok yang membedakan antara hukum internasional publik dan hukum internasional privat, ya.
Ya, hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Kelompok yang pertama tadi menyebutkan bahwa hukum internasional itu hanya mengatur masalah publik, bukan masalah privat tadi. Makanya disebut dengan istilah tadi adalah ya hukum internasional publik. Ya. Nah, tapi untuk transnational law ini ya kelompok yang kedua. Maksudnya apa kelompok kedua? Kelompok yang tidak membedakan antara hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Ya, jadi bagi pemahaman, bagi kelompok-kelompok ya yang mereka mengadopsi pemahaman transnational law, ya, maka bagi mereka baik itu dalam ranah publik atau dalam ranah privat, ya dua-duanya sama dalam konteks hukum internasional. Jadi tidak membedakan mana hukum internasional publik, mana hukum internasional privat, tidak. Ya, jadi untuk transnational law ini baik dia dalam konteks ya publik atau privat itu sama-sama saja. Nah, di sini dijelaskan transnational law adalah istilah yang banyak dipakai oleh pakar hukum yang tidak setuju dengan pembagian hukum internasional, baik itu internasional publik ya, ataupun hukum perdata internasional seperti yang saya sampaikan tadi. Alasannya karena apa? Karena tidak mudah membedakan atau memberikan batasan-batasan tersendiri yang tegas antara hukum yang punya karakteristik publik dan karakteristik perdata. Faktanya apa? Pada perkembangannya banyak negara-negara yang terlibat dalam hubungan antar negara yang bersifat publik, juga pada kenyataannya juga bersifat ya, juga terlibat dalam konteks-konteks komersial atau keperdataan. Sebagai contoh, ya terkait dengan sengketa antar perusahaan multinasional, ya sebagai perwakilan negara asing yang menyewa bangunan milik negara lain untuk dijadikan kantor atau kediaman duta besarnya. Nah ini kan sebenarnya konteksnya konteks hukum internasional publik, tapi di dalamnya juga terkait ada masalah keperdataan, hukum internasional privat juga ada seperti itu. Jadi kalau pendapat yang kedua ini sekali lagi kelompok-kelompok yang menggunakan paham transnasional, istilah transnasional law ini, mereka berpendapat bahwa hukum internasional itu baik publik mau privat itu tidak bisa dibedakan. Sekali lagi, ya kelompok-kelompok yang memiliki paham transnasional law ini, ya adalah kelompok-kelompok yang tidak membedakan antara mana publik, mana privat. Ya, tidak seperti kelompok yang pertama tadi. Kalau kelompok pertama tadi hukum internasional publik itu membedakan ya bahwa hukum internasional itu hanya mengatur masalah publik bukan masalah privat. Tapi kalau transnasional ini tidak membedakan mau dia publik mau dari privat, dia sama-sama dalam konteks hukum internasional. Nah, jadi dua ya, ada pertentangan dua kelompok. Ya, jadi yang pertama kelompok yang menganut paham bahwa hukum internasional itu hanya mengatur masalah publik, ya. Yang kedua adalah kelompok yang memiliki paham bahwa hukum internasional itu bukan hanya mengatur masalah publik, tapi juga mengatur masalah privat. Ya, nah yang disebut dengan istilah transnational law. Itu paham kedua. Jadi harus dibedakan betul ya dua kelompok ini. Karena apa? Saya rasa di Indonesia sendiri ya banyak para pakar hukum kita yang memiliki dua arah kiblat ini ya. Kalau kita lihat dari beberapa literatur hukum internasional ya, tidak sedikit dari literatur itu kalau kita baca dari konteks definisi saja, dari mereka cara mendefinisikan hukum internasional saja itu sudah kelihatan kiblatnya arahnya kemana ya. Jadi beberapa pakar hukum internasional di Indonesia juga kelihatan mengatakan kiblatnya arah kemana. Ini orang-orang apakah dia memiliki paham internasional publik ataukah dia memiliki paham transnasional law ya. Tapi ya menarik sebenarnya kajian itu. Baik. Kemudian ya ada yang mau ditanyakan sampai sini enggak? Silakan. Yuk. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Herul.
kita kan sebagai mahasiswa kan, kita masih belum tak, kita tuh jika kita tuh bisa kalau kita tuh dikasih pedoman, kita tuh memilih hukum internasional law atau transnasional law itu, Pak. Karena kita kan masih belum mengerti dalam, maksudnya kita kan masih belum, pedoman kita tuh harusnya yang kemana gitu loh, Pak. Apakah itu dikasih pilihan atau kita yang menentukan sendiri? Oke, terima kasih Mas Khairul. Bagus pertanyaannya. Indonesia ini kira-kira mengadopsi yang mana? Ya, apakah international public ataukah international privat? Ya, international privat. Jadi sebenarnya gini, kalau saya pribadi yang melihat itu sebenarnya Indonesia ya lebih condong pada transnasional. Kalau di dalam konteks prakteknya, ya, kalau di dalam konteks prakteknya, praktek loh saya bilang ya, prakteknya. Indonesia ranahnya kalau di dalam konteks prakteknya ya itu ranahnya pada transnasional law. Karena apa? Sekali lagi saya bilang sangat tipis. Susah sekali membedakan antara mana international public dan mana international privat. Ya. Dalam konteks hukum-hukum tertentu memang kita bisa membedakan itu. Contoh misalnya ya, hukum perdata internasional dalam konteks apa ya? Perkawinan antar negara ya, perdata internasional. Oke, tidak masalah. Karena jelas ranahnya. Tapi kalau sebagai contoh seperti yang tadi ya, sengketa antar perusahaan multinasional ya. Nah, yang di bawah seperti saya contohkan tadi, itu sangat sulit membedakan ini international public atau international privat kalau kita melihat dari segi prakteknya, ya, segi dari prakteknya. Oleh karenanya saya bilang kalau untuk menjawab jawaban Khairul tadi, mungkin negara punya konsep sendiri tentang hukum internasional. Apakah dia memiliki konsep pemahaman hukum internasional, memilih untuk konsep hukum internasional publik ataukah transnasional? Tapi kalau kita lihat dari prakteknya, ya, justru yang ada di Indonesia, bahkan di beberapa negara sendiri, ya, selain Indonesia, itu rata-rata menggunakan konsep transnasional. Karena sekali lagi sangat sulit dalam konteks sekarang, ya, konteks sekarang. Apalagi kalau kita bicara subjek hukum, ya, dulu konteks negara mungkin, ya, mungkin dulu karena pemahamannya sempit, ya, bahwa hukum internasional itu subjeknya hanya negara. Ya, mengatur hubungan antar negara yang mungkin tidak salah, kita tidak bisa menyalahkan bahwa istilah hukum internasional publik itu familiar. Tapi sekarang kan subjek hukumnya bukan lagi negara, sangat berkembang luas. Bahkan korporasi multinasional itu juga masuk dalam konteks subjek hukum internasional. Oleh karenanya sangat sulit sekarang membedakan dalam prakteknya, ya, kita menggunakan mazhab yang mana. Ya, kalau saya pribadi, kalau kita dalam konteks praktek, kita lebih condong pada transnasional dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya. Seperti itu, Khairul. Meskipun meskipun mungkin ada pandangan lain dari pakar-pakar hukum lain, silahkan, ya, tapi sah-sah saja selama kita punya argumentasi yang kuat. Bahkan kalau pemerintah sendiri bilang kita ini menggunakan hukum internasional publik, itu sah-sah saja. Mukhtar Kusumaatmadja, beliau bilang kita menggunakan hukum internasional publik, sah-sah saja, ya. Ya, kalau pandangan itu sah-sah saja, ya. Atau pendapat yang lain, silahkan menggunakan hukum internasional publik, silahkan, sah-sah saja. Ya. Tapi jika terjadi konflik itu gimana, Pak? Praktek, ya seperti ini keadaannya. Hah? Ya, Heron? Tapi jika terjadi suatu konflik, kita akan berpedoman ke siapa gitu loh, Pak? Maksudnya ke yang internasional public atau yang transnasional law itu, Pak? Ketika terjadi suatu konflik yang seperti yang Bapak bicarakan tadi, yang tentang... Oke. Jadi gini, kalau dalam konflik jarang sekali berkaitan dengan dua mazhab ini sebenarnya. Kebanyakan konflik-konflik internasional itu lahir dari ada namanya nanti dua teori-teori baru ya terkait hukum internasional. Jadi konflik-konflik hukum internasional itu lahir dari seperti ini. Contoh ya, kalau dari dua konsep ini jarang sekali lahir. Demikian hasil rekaman pengajaran hukum internasional untuk semester 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Sebagai dosen, setelah adanya pengajaran, saya melakukan asesmen atau penilaian berdasarkan pada diskusi mahasiswa, keaktifan mahasiswa, ataupun hasil tanya jawab dari mahasiswa dan dosen. Demikian hasil pernyataan diri dosen dalam unjuk
kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.